Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Abdul Halik dengan NIM 23650032. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas 3 dari mata kuliah Manajemen Proyek TI. Nah, langsung saja kita ke pembahasan. Fase perencanaan proyek TI, Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Pengertian perencanaan. Perencanaan menurut AB 2001 dalam Oval Hanif 2009 adalah susunan atau rumusan sistematik mengenai langkah-langkah mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasar pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atau potensi faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Pentingnya proses perencanaan proyek. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahapan perencanaan, yaitu proses penentuan cakupan jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Nah, meski sebagian proyek mungkin dilakukan dalam tahapan-tahapan yang singkat dan cepat, perencanaan pekerjaan besar jangka panjang akan mengetahui betapa pentingnya proses perencanaan tersebut. Oleh karena itu, ini seringkali menjadi bagian dari pekerjaan manajer proyek senior dan mereka yang berperan dalam pengambilan keputusan dari sebuah organisasi, tetapi pendekatan seperti ini tidak bisa bertahan lama. Nah, langsung saja kita ke fungsi perencanaan proyek, yaitu satu, sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. Kedua, merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya. Tiga, merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Nah, tahap perencanaan proyek tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu urutan kerja, jadwal kegiatan, terus ketiga, ramalan performansi penyelesaian proyek. Yang pertama yaitu ada penetapan tujuan, terus perancangan perancangan organisasi proyek, terus ada rencana, anggaran, dan sumber daya. Nah, fase perencanaan proyek TI itu satu, merencanakan proyek, dua, mempersiapkan proyek, ketiga, mendefinisikan rincian proyek. Satu, yaitu merencanakan proyek. Ada 4 bagian dalam merencanakan proyek agar dapat berjalan dengan baik, yaitu satu, perencanaan strategi, kedua, mengidentifikasi subsistem pada proyek, ketiga, menetapkan kendala proyek, keempat, menetapkan prioritas proyek. Nah, ada perencanaan strategi, merencanakan peningkatan aktivitas, dan menentukan sasaran. Contohnya yaitu memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. Kedua, ada mengidentifikasi subproyek untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan nilai hasil dari fase definisi. Ketiga, ada menetapkan kendala proyek, yaitu memperkirakan apa yang menjadi kendala. Misalnya ada batasan dana yang diperkenakan, batasan waktu penyelesaian, umur ekonomis proyek yang dibangun, struktur organisasi, dan peraturan-peraturan perusahaan. Terus ada D, menetapkan prioritas proyek. Kriteria rasionalnya yaitu meningkatkan keuntungan, menghemat biaya, meningkatkan kelangsungan hidup sistem, keterkaitan hubungan dengan subsistem lain, dan kebutuhan mendesak. Terus ada menetapkan prioritas proyek. Kriterianya yang tidak rasional yaitu manajemen tidak berminat dan menonjolkan kebanggaan. Terus kedua, mempersiapkan proyek, yaitu menunjuk anggota tim. Yang pertama yaitu ada konsultan melalui tender, kedua personel perusahaan sendiri, ketiga gabungan konsultan dengan personel perusahaan. Menggunakan jasa konsultan, kelebihannya yaitu waktu penyelesaiannya cepat dan kualitasnya lebih baik. Sedangkan kelemahannya kalau menggunakan jasa konsultan yaitu biaya lebih tinggi. Terus rahasia perusahaan terbuka. Menggunakan resource internal yaitu kelemahannya waktu penyelesaiannya lambat, hasil kurang berkualitas. Kelebihannya biayanya yaitu lebih murah, rahasia perusahaan dia terjamin.
Kombinasi menggunakan jasa konsultan dan resource internal, kelebihannya yaitu waktu penyelesaian lebih cepat, hasil sangat berkualitas, kelemahannya yaitu biayanya lebih tinggi dan rasa perusahaan terbuka. Mengumumkan proyek, ada alasan pengembangan, apa sasarannya, apa keuntungan pegawai. Itu mendefinisikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan melalui studi kelayakan. Terbagi menjadi dua, yaitu memahami lingkup proyek yang akan dibangun dan menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Nilai kelayakan proyek terbagi menjadi 5. Kelayakan teknik, kelayakan hukum, kelayakan operasi, kelayakan jadwal, kelayakan ekonomi. 1. Kelayakan teknik. Kata kuncinya itu apakah teknologi ini nantinya dapat diterapkan pada sistem yang baru. Hal-hal yang dipertimbangkan ketersediaan alat dan teknologi di pasar. Terus yang kedua, ketersediaan tenaga ahli yang mengoperasikannya. 2. Ada kelayakan hukum. Kata kunci apakah sistem yang akan dikembangkan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku. Hal-hal yang dipertimbangkan ada 2, yaitu prosedur yang digunakan pada sistem dan teknologi jaringan yang digunakan. Kata kuncinya yaitu apakah sistem nantinya dapat diterapkan di dalam organisasi perusahaan. Hal-hal yang dipertimbangkan kemampuan personel, kemampuan operasional sistem, kemampuan pengendalian, dan efisiensi dari sistem. Kelayakan jadwal, kata kuncinya dapatkah sistem nantinya mengembangkan sesuai waktu yang ditetapkan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan yaitu memanfaatkan waktu yang efisien. Kedua, perhitungan pembuatan jadwal harus sesuai kemampuan SDM. Ketiga, alat bantu yang dapat digunakan per program evaluation and review. Teknik again Microsoft Project, work breakdown, struktur WBS, matriks tanggung jawab dan jaringan kerja. 5. Kelayakan ekonomi, kata kuncinya apakah sistem yang dikembangkan dapat dibiayai dan menguntungkan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan ada 2, yaitu besar dana yang diperlukan dan manfaat yang diperoleh bila dibandingkan dengan biaya pengembangan. Peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek, yaitu per chart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Sedangkan Gantt chart adalah tugas bagan batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Nah, ini dia per chart contohnya. Terus ini contoh Gantt chart, Microsoft Project Gantt chart, ini dia. Ini juga Microsoft Project per chart. Contohnya WBS pendekatan. Nah, ini software produk Relas 5.0 terbagi menjadi 5, yaitu project management, project recruitment, detail design, construct, dan integrate and test. Semuanya masing-masing itu terbagi juga menjadi 3. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi 3 ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.